Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Indra Agustin dan yang terhormat Bapak Dr. Wirmi Eka Putra sebagai dosen pengampu pada mata perkuliahan pajak. Pada video kali ini saya akan membahas tentang PPh Badan. Oke, pokok pembahasan pada video kali ini yaitu yang pertama, subjek dan objek PPh Badan. Yang kedua, ada tarif PPh Badan. Yang ketiga ada norma perhitungan PPh Badan. Dan yang keempat ada pembukuan PPh Badan. Sebelum masuk ke materi yang tadi, apa itu PPh Badan? Jadi, pajak penghasilan badan atau yang biasa disebut PPHB merupakan pajak negara yang dikenakan pada setiap tambahan kemampuan yang diterima oleh wajib pajak dari suatu badan usaha, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Oke, kita masuk pada subjek dan objek PPh Badan. Yang pertama yaitu subjek PPh Badan. Jadi, subjek PPh Badan atau subjek PPh Badan adalah setiap badan usaha yang diberikan kewajiban untuk membayar pajak, baik dalam periode bulan maupun tahun dan disetor ke kas negara. Jadi, ada dua jenis subjek pajak badan, yaitu yang pertama subjek dalam negeri dan subjek luar negeri. Yang pertama yaitu subjek pajak dalam negeri. Jadi subjek pajak dalam negeri adalah badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan pemerintah yang memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama ada pembentukannya berdasarkan peraturan undang-undang, lalu ada pembiayaannya bersumber dari APBN atau APBD, lalu ada penerimaan dimasukkan ke anggaran Pempus atau Pemda. Lalu ada pembukuannya diperiksa oleh aparat fungsional negara. Lalu yang terakhir ada warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak. Lalu ada subjek pajak luar negeri. Jadi subjek pajak luar negeri adalah badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Jadi badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia juga termasuk subjek pajak luar negeri. Berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan UU KUP yang termasuk dalam pengertian badan adalah sebagai berikut. Jadi perseroan terbatas ada perseroan terbatas ya, atau PT, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau BUMN, badan usaha milik daerah atau BUMD, badan usaha milik desa atau BUMDes, firma, kongsi, dana pensiun, persekutuan, dan yang lain-lain. Selanjutnya, pengertian BUT dalam hal badan usaha adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia. Bentuk usaha yang dipergunakan oleh badan ini dapat berupa tempat kedudukan manajemen, cabang perusahaan, kantor perwakilan, gedung, gedung kantor, pabrik, bengkel, gudang, ruang untuk promosi dan penjualan, pertambangan dan pengalian sumber alam, wilayah kerja pertambangan minyak dan gas bumi, dan yang lainnya. Lalu kita masuk kepada objek PPh Badan. Jadi objek PPh Badan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh badan. Bagi subjek badan dalam negeri yang menjadi objek PPh Badan adalah semua penghasilan baik dari dalam maupun luar negeri. Penghasilan yang menjadi objek pajak badan sebagaimana tercantum dalam pasal ayat 4 dalam kurung 1 Undang-Undang HPP meliputi penggantian atau imbalan, hadiah dari undian, pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan, laba usaha, keuntungan penjualan atau karena penggalian harta, penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak, lalu ada bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang.
Lalu ada dividen dengan nama dan bentuk apapun, masuk dari asuransi kepada pemegang polis atau royalti dan sebagainya. Lalu kita masuk ke norma perhitungan PPh badan, yaitu yang pertama ada penghasilan kena pajak. Sebelum Anda melakukan perhitungan pajak penghasilan badan usaha atau PPh badan, harus terlebih dahulu mengetahui nominal penghasilan kena pajak badan. Caranya dengan mengurangi penghasilan neto fiskal dengan kompensasi kerugian fiskal, di mana penghasilan neto fiskal merupakan penghasilan neto yang diterima oleh wajib pajak dalam negeri, baik dari kegiatan usaha maupun bukan, setelah melewati penyesuaian fiskal yang berdasarkan ketentuan perpajakan. Sedangkan kompensasi neto fiskal adalah kerugian yang dialami badan. Apabila menggunakan pembukuan, kerugian tersebut dapat dikompensasi selama 5 tahun secara berturut-turut. Lalu yang kedua ada perhitungan pajak penghasilan terutang. Untuk mendapatkan nominal ini, Anda dapat mengalihkan penghasilan kena pajak dengan tarif pajak yang berlaku. Berdasarkan pasal 17 ayat 1 bagian B Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah sebesar 25%. Besaran tarif ini berlaku sejak tahun 2010. Tarif lebih rendah dapat dikenakan kepada wajib pajak badan dalam negeri dengan ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, berbentuk perseroan terbuka atau PT. Yang kedua, memiliki sedikitnya 40% jumlah keseluruhan saham yang disetor dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Yang ketiga, tarif yang dikenakan sebesar 5% lebih rendah daripada tarif normal. Lalu berdasarkan ketentuan tersebut, maka cara menghitung pajak penghasilan badan adalah sebagai berikut. Contoh, PT AAA memiliki jumlah penghasilan kena pajak badan adalah senilai 2 miliar. Maka tarif PPh badan yang harus dibayarkan adalah 25% dikali 2 miliar sama dengan 500 juta. Perlu diketahui, penghasilan dipotong dengan pajak penghasilan bersifat final tidak termasuk dalam ketentuan ini. Tarif pajak final diatur dalam aturan tersendiri berdasarkan peraturan pemerintah. Lalu kita masuk ke tarif PPh badan. Melalui peraturan pemerintah PP nomor 30 tahun 2020 tentang penurunan tarif pajak penghasilan bagi wajib pajak dalam negeri yang berbentuk perseroan terbatas, tarif PPh badan diturunkan. Belin ini dikeluarkan untuk melaksanakan pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 2 Garis Miring 2020 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 1 Garis Miring 2020. Jadi tarif pajak penghasilan badan turun secara bertahap, yakni 22% berlaku pada 2020 dan 2021 dan 20% mulai berlaku pada 2022. Sedangkan khusus untuk WP badan berbentuk perseroan terbuka atau TBK akan mendapatkan tarif PPh badan 2023 terbaru sebesar 3% lebih rendah dari penurunan PPh badan secara umum tersebut. Lebih rendah 3% untuk perusahaan terbuka atau TBK tersebut, maka tarif pajak penghasilan badan perseroan TBK menjadi 19% pada 2020 dan 2022 dan 17% mulai pada 2023. Seperti yang diketahui, ketentuan tarif pajak badan kembali direvisi kembali melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan Undang-Undang HPP. Melalui Undang-Undang HPP ini, tarif badan berubah menjadi sebesar 22% mulai tahun pajak 2022. Artinya, tarif PPh badan terbaru ini lebih tinggi 2% dibanding tarif PPh badan versi peraturan sebelumnya, yaitu pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 yaitu sebesar 20%. Jadi pemerintah membatalkan penurunan tarif PPh badan ini dari rencana semulanya hanya 20% pada 2022, atau dengan kata lain pengenaan PPh 22% yang sudah diberlakukan sejak 2020 dan 2021 itu diperpanjang lagi mulai 2022. Lalu kita masuk ke pembukuan PPh badan. Pembukuan memiliki pengertian suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi pada setiap tahun pajak terakhir. Jadi persyaratan pembukuan antara lain diselenggarakan dengan itikat baik
dan mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha yang sebenarnya. Pembukuan harus diselenggarakan di Indonesia menggunakan huruf Latin atau angka Arab, menggunakan huruf Latin, angka Arab, satuan mata uang rupiah, dan disusun dalam bahasa Indonesia atau dalam bahasa asing yang diizinkan oleh Menteri Keuangan. Pembukuan memiliki prinsip taat asas dan stelsel akrual atau stelsel kas. Jadi prinsip taat asas memiliki pengertian prinsip yang sama digunakan dalam metode pembukuan dengan tahun-tahun sebelumnya untuk mencegah pergeseran laba rugi dalam penerapan dapat dicontohkan pada stelsel pengakuan penghasilan, tahun buku, metode penilaian persediaan, metode penyusutan dan amortisasi. Yaitu sekian dari hasil pemaparan materi PPH Badan. Lebih kurang saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.